Perkenalkan, nama saya Deyusi Marcelda Ramang dengan NIM P1A1202111 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme karbohidrat. Pertama, definisi glikolisis, glikogenesis, glycogenolisis, dan gluconeogenesis. Pertama, glikolisis merupakan sebuah proses dari pemecahan glukosa pada tingkatan sel. Yang kedua, glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Yang ketiga, glycogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Yang keempat, gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh. Kemudian kita masuk dalam siklus glikolisis. Glikolisis dapat terjadi pada sel hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme melalui berbagai tahap reaksi. Proses glikolisis berlangsung di dalam sitoplasma dengan bantuan beberapa enzim. Glikolisis merupakan tahap pertama dari respirasi aerob yang memproses glukosa menjadi energi. Tahap tersebut akan terjadi apabila ada oksigen di dalam jaringan, sehingga disebut dengan respirasi aerob. Energi dalam bentuk ATP yang dihasilkan dalam proses glikolisis selanjutnya digunakan dalam berbagai proses yang memerlukan energi, sebab ATP adalah molekul penyimpan energi. Dapat kita lihat gambar di samping menunjukkan jalur tahapan glikolisis. Selanjutnya, proses terjadinya glikolisis. Pertama, glukosa diubah terlebih dahulu menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Kemudian, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang akan dikatalisis enzim fosfoheksosa isomerase. Tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Pada reaksi ini akan dikatalisis oleh enzim fosforuktokinase dan membentukkan energi dalam bentuk ATP. Kemudian selanjutnya 1,6-bifosfat yang mempunyai 6 atom C dipecah menjadi gliserildehid 3-fosfat yang memiliki 3 atom C serta dihidroksil aseton fosfat 3 atom C, yang mana proses reaksi yang terjadi dikatalisis oleh enzim aldolase. Kemudian pada satu molekul yang dihidroksil aseton fosfat yang terbentuk selanjutnya diubah menjadi gliserildehid 3-fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase. Kemudian gliserildehid 3-fosfat selanjutnya diubah menjadi 1,3-bifosfoglycerol dengan bantuan enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Lalu 1,3-bifosfoglycerol diubah menjadi 3-fosfoglycerol dengan bantuan enzim fosfoglycerate kinase. Selanjutnya 3 fosfoglycerate tersebut diubah menjadi 2 fosfoglycerate dengan bantuan enzim fosfoglycerate mutase. Kemudian 2 fosfoglycerate tersebut selanjutnya diubah menjadi fosfoenol piruvat dengan bantuan enzim enolase. Fosfoenol piruvat yang dihasilkan selanjutnya diubah menjadi piruvat yang akan dikatalisis enzim piruvat kinase. Kemudian kita masuk dalam siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan bagian dari respirasi aerob yang di dalamnya terdapat beberapa proses yang cukup kompleks. Inti dari siklus ini adalah untuk dapat menghasilkan energi. Sebelum memasuki tahap siklus Krebs, tahapan respirasi aerob dimulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif,
lalu memasuki tahap siklus Krebs, kemudian masuk ke tahap akhir yaitu transfer elektron. Rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob pada sel yang menghasilkan energi dari asam pirufat hasil dari glikolisis. Proses ini terjadi dalam mitokondria sel yang membawa asetat aktif berupa asetil-CoA dengan oksidasi glukosa yang diubah menjadi karbon dioksida, CO2, dan hidrogen H2O. Terkait dengan segi metabolisme biokimia, siklus Krebs berasal dari karbohidrat yang keluar membentuk lemak, sedangkan bahan yang masuk untuk siklus ini berasal dari asam amino yang keluar membentuk karbohidrat. Selanjutnya, fungsi siklus Krebs. Pertama, menghasilkan sebagian besar karbon dioksida atau CO2 dan sebagai penghasil konsim reproduksi yang menggerakkan rantai pernapasan untuk produksi ATP dan mengonversi energi dan zat berlebih untuk digunakan dalam sintesis asam lemak sebelum pembentukan trigliserida. Kemudian rantai respirasi atau transport elektron. Transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan Fa2H2. Hasil dari glikolisis dekarboksilasi oksidatif dari siklus Krebs. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron, yaitu kompleks protein 1, kompleks protein 2, kompleks protein 3, kompleks protein 4, ubikuinon, dan sitokrom C. Proses ini disebut juga fosforilasi oksidatif dan ditemukan pada tahun 1948 oleh Eugene Kennedy dan Albert Lehninger. Selanjutnya, transport elektron untuk NADH. Yang pertama, molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1 kemudian berpindah menuju ubikuinon. Kedua, saat elektron meninggalkan kompleks protein 1 menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antar membran. Ketiga, dari ubikuinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom. Keempat, saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antar membran. Yang kelima, dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir yaitu 02. Kemudian saat elektron meninggalkan kompleks protein 4 menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antar membran. Yang ketujuh, O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. Dan yang terakhir, 3 H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan 1 molekul ATP. Jadi, total dari 1 NADH akan dihasilkan 3 ATP. Kemudian, dapat kita lihat gambar transport elektron. Selanjutnya, proses transport elektron molekul FADH2. Molekul Fa2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 2, kemudian berpindah menuju ubikuinon. Namun, pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkannya H+. Yang kedua, elektron akan meninggalkan ubikuinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C, dan kompleks protein 4.
Ketiga, saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4, masing-masing menyebabkan dikeluarkannya molekul H+. Jadi, hanya 2 plus yang dikeluarkan hingga nantinya masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuk 2 ATP. Di akhir cerita, elektron juga akan ditangkap oleh O2 menghasilkan H2O. Dari kedua proses di atas, NADH menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan FADH2 menghasilkan 2 molekul ATP. Jadi, dalam transport elektron dihasilkan kira-kira 34 ATP, ditambah dari hasil glikolisis dan siklus Krebs. Maka secara keseluruhan, reaksi respirasi seluler menghasilkan total 38 ATP dari 1 molekul glukosa. Kemudian hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Hasil pencernaan lemak, asam lemak, dan gliserol, dan protein asam amino masuk ke dalam jalur respirasi sel pada titik-titik yang diperlihatkan. Beberapa titik yang sama bekerja untuk mengalirkan kelebihan zat intermediar ke dalam jalur anabolisme ke sintesis lemak dan asam amino tertentu. Kemudian, proses glikolisis aerob dan energi ATP yang dihasilkan 1 glukosa. Gambar ini dapat kita lihat tahap glikolisis. Urutan proses yang terjadi pada bagian tersebut adalah glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Fruktosa 1,6-bifosfat 6 atom C dipecah menjadi 1 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL 3 atom C dan 1 molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHP 3 atom C. Molekul DHP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk 2 molekul PGAL. Molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfogliserat dengan cara mengikat PI fosfat organik. Setiap 1 molekul PGAL menghasilkan 1 NADH. 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfoliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. Kemudian 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfoliserat. 2 fosfoliserat diubah menjadi senyawa fosfenolpiruvat atau PP. Fosfenolpiruvat diubah menjadi asam piruvat disertai pembentukan ATP. Kemudian ATP atau adenosin trifosfat merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transport aktif menuju mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transport elektron. Kemudian dapat kita lihat respirasi anaerob dicontohkan melalui fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol adalah proses biologi di mana gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa diubah menjadi energi seluler yang menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Tempatnya itu sitoplasma sel tumbuhan dibantu dengan jamur Saccharomyces sp. Kemudian substrat 1 molekul glukosa. Hasilnya 2 molekul alkohol, 2 molekul ATP, dan 2 molekul karbon dioksida. Kedua, fermentasi asam laktat adalah respirasi yang terjadi pada sel hewan atau manusia. Proses ini terjadi ketika kebutuhan oksigen tidak tercukupi akibat bekerja terlalu berat. Tempatnya sitoplasma sel hewan dan manusia.
karbohidrat, 1 molekul glukosa. Hasilnya 2 molekul asam laktat dan 2 molekul ATP. Ya, jadi itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai molekul karbohidrat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.